Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Apriani. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, marilah kita lanjutkan saja. Kita mulai acara pembukaan yaitu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Keramat Mulia yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum yaitu kepada Ibu Nanin Nur Naningsi MPD. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Ria Apriani SPD CGP Angkatan 11. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku penganut ajaran agamanya. Bapak Ibu yang saya hormati beserta Ibu Ria sebagai CGP Angkatan 11 yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama untuk Ibu Ria, alhamdulillah dari SMP 2 Keramat Mulia kita ada yang bisa mengikuti kegiatan CGP atau guru penggerak untuk angkatan 11 ini. Yang berikutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang pada saat ini dapat mengikuti hadir di acara diseminasi ini. Insya Allah acara ini banyak sekali manfaatnya untuk kita, utamanya nanti mungkin penyebaran budaya positif yang nanti akan kita laksanakan atau kita bisa aplikasikan kepada siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya mungkin ini untuk Ibu Ria sebagai guru penggerak atau ya angkatan 11 atas nama sekolah pertama ya pastinya tetap semangat ya, tetap semangat, insya Allah banyak ilmu yang didapat dari kegiatan CGP ini dan jangan bosan-bosan mungkin nanti untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa dengan cepat ataupun lambat itu kita semuanya bisa mengikuti kegiatan CGP untuk tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Ria dan juga Bapak Ibu. Ayo mari kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, memperhatikan dan istilahnya mengikuti sampai akhir acara ini dengan baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nanin Nur Naningsi yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Apriani. Kepada semuanya hadirin, semoga bisa menyimaknya dengan baik dan bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Silakan Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini
tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua insya Allah lebih hebat dari saya. Saya di sini hanya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu, dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kebetulan ini merupakan salah satu tugas di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Jadi saya harus mendiseminasikan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Jadi nanti di sini kita sama-sama diskusi saja, kita saling sharing, saling berbagi ilmu dan informasi. Ya. Kemudian semoga nanti ya itu apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah di SMP Negeri 2 Kramat Mulia ini. Nah, sebelum memulai ke materi, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Poin pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju dengan poin ini tidak? Tidak. Ada yang setuju? Tidak. Setuju. Ada yang setuju? Boleh. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ada setuju? Ada yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Setuju semua? Baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Oh ya, ini setuju semua ya. Setuju semua. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ada yang tidak setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Baik. Jadi ini merupakan pertanyaan pemantik dari materi yang nanti insya Allah akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga setelah Bapak Ibu mendengarkan atau nanti berbagi ilmu dengan saya, Bapak Ibu bisa tahu, oh tadi saya jawabnya ini setuju, ternyata harusnya tidak, gitu ya. Ini saya nggak setuju, tapi harusnya tadi saya setuju, gitu. Jadi insya Allah nanti di depan Bapak Ibu sendiri yang akan menjawab dari apa yang tadi Bapak Ibu jawab di pertanyaan pemantik tadi yang saya berikan. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu adalah budaya positif. Di situ ada nilai-nilai. Nilai-nilai yang diwujudkannya, nilai yang seperti apa Bapak Ibu? Yang positif pastinya. Contohnya apa? Nilai positif yang kita terapkan ke siswa itu apa contohnya? Oke, berarti beriman dan bertakwa ya, nilai positifnya aja betul. Apalagi Bu, kalau siswa disuruh berangkat pagi dan ke sekolah pagi itu apa berarti nilai positifnya? Disiplin. Apalagi Bapak Ibu? Iya, tanggung jawab, banyak sekali ada di sini. Jadi nanti ini adalah konsep inti dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Nah, dari keenam konsep yang tadi saya sebutkan, mana yang paling asing menurut Bapak Ibu? Yang mana? Segitiga restitusi ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas tentang apa itu segitiga restitusi. Baik, yang pertama itu guru itu dianjurkan untuk itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Insya Allah profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu setiap hari Rabu dan Kamis ya itu sudah diimplementasikan. Apa saja dimensinya? Beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada kesinambungan antara tadi nilai positif yang ingin guru wujudkan dengan perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka, bahwa kita melakukan pembelajaran itu sebaiknya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar semua kebutuhan anak itu, kebutuhan siswa itu terpenuhi semuanya. Baik, selanjutnya lanjutan. Nah, disiplin positif itu sendiri. Jadi disiplin positif itu saya paparkan sedikit tentang disiplin positif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran peserta hukuman. Itu sebenarnya disiplin positif. Jadi seharusnya tidak ada hukuman, tidak ada reward, tidak ada imbalan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita apa? Yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya, sebagaimanapun kita ngasih reward, ngasih hukuman, tapi ketika tugas kita di sini sebagai guru adalah membangun motivasi intrinsik supaya tumbuh pada anak, sehingga anak melakukan disiplin positif itu bukan karena hal-hal tadi. Ya, jadi kita menumbuhkan nilai intrinsik pada anak. Lanjut. Nah, sekarang ada permainan Bapak Ibu. Permainannya adalah cobalah buka. Berpasangan, berdua, boleh berhadapan-hadapan, ya. Jadi gini, boleh siapapun, ada satu orang yang mengepalkan tangannya. Bapak Ibu bayangkan bahwa yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu adalah barang berharga dan tidak boleh dibuka oleh siapapun, ya, berharga pokoknya. Tapi yang satunya, rekan Bapak Ibu yang satunya berusaha untuk boleh pakai bujukan, rayuan, hadiah, ataupun mencaci, menghardik dan lain-lain, silahkan, bebas, asalkan teman Bapak Ibu yang satunya mau membuka, ya, boleh. Mulai dari sekarang silahkan mulai. Siapa yang jadi silahkan coba. Ayo dirayu tuh, dirayu Pak, dirayu. Satu boleh, satu boleh, dua boleh, satu aja deh. Dibuka dengan kata-kata yang merayu. Membuka atau enggak? Tergantung. Kalaupun mau membuka nanti saya tanya alasannya apa. Udah? Ya. Oke. Karena dengan kata-kata itu bisa mempengaruhi saya, terus kadang dengan ucapan ibu mungkin ibu kan Kepaksa enggak rasanya itu membuka? Kan berharga itu. Dibanding ini barang, tapi ibu pengen lihat sebentar ya, saya buka. Oke. Ibu dibuka tidak? Realistis itu ya, realistis. Meskipun apakah nanti setelah dibuka mau ditutup lagi, yang jelas tidak terlalu tertarik, tapi oke lah nggak apa-apa karena mutualisme gitu.
Baik, terima kasih. Bom dibuka tidak? Tidak. Oh tidak. Ibu dibuka nggak Bu? Dibuka. Ibu kenapa dibuka? Tadi alasannya itu karena sepertinya dia pengen tahu sekali. Jadi saya kasihan gitu ngeliatnya. Sampai meletih gitu ya, pengen tahu banget ya. Tadi saya buka deh, gitu aja. Bapak dibuka Pak? Bisa dibuka, Bu. Dibuka. Kenapa Bapak dibuka? Pertama sebagai teman dekat, kedua mau dikasih hadiah mobil yang bagus. Baik, tepukan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu ketika membuka tangan itu benar-benar karena rayuan atau karena keinginan dari hati Bapak Ibu? Karena hadiah. Jadi intinya yang membuat tangan kita terbuka itu bukan hadiahnya, bukan rayuannya, tapi apa? Motivasi intrinsik yang ada di diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akhirnya udahlah saya buka aja. Ya berarti kalau gitu motivasi intrinsik itu adalah modal utama seseorang untuk melaksanakan tadi disiplin positif. Ya, di sini sudah ada. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu apa tadi? Adanya imbalan, reward, hukuman. Itu tuh hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita membuka tangan ya karena kita menghindari hukuman aja. Karena kalau dibuka awas, untuk dibuka dihukum. Kan takut ya. Jadi kita membuka tangannya juga karena hukuman aja. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan, penghargaan diri dari orang lain. Kayak tadi, ada yang pasang mobil dibuka lah, gitu ya. Mau diajak jalan-jalan, jadi dibuka. Tapi itu tuh hanya sewaktu, hanya saat itu, jadi tidak jangka panjang. Beda dengan ketika seseorang melaksanakan sesuatu hal, contohnya disiplin positif dengan adanya motivasi intrinsik, artinya motivasi untuk melakukan sesuatu hal karena keinginan dari dirinya sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada keyakinan, oh kalau saya buka teman saya nanti iya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang motivasinya dari dalam diri sendiri. Artinya sebagai bagaimanapun kita ke anak kasih tahu A, B, C, D, tapi kita tidak bisa memotivasi anak secara intrinsik, artinya memotivasi mereka dari dalam, saya yakin hanya bersifat sementara. Ketika sudah tidak dihukum, ya udah, nyampe ke rumah mungkin hal itu dia lakukan lagi. Beda dengan kalau oh iya, kalau saya rajin belajar ya pasti pintar. Kalau saya main HP terus, scroll TikTok, scroll Instastory dan lain-lain, ya berarti nanti di masa yang akan datang saya tidak masih sukses dengan orang belajar. Jadi kita harus membuat mereka berpikir seperti itu sehingga motivasi intrinsik atau motivasi yang ada pada diri mereka itu tumbuh. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita selama ini percaya bahwa guru itu bisa mengontrol murid sepenuhnya, padahal tidak. Yang bisa mengontrol diri murid, ya diri mereka sendiri. Tugas kita membangun motivasi intrinsik pada diri murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi dikasih imbalan, dikasih hadiah, itu namanya penguatan positif dan penguatan positif yang kita kasih siswa dianggap efektif dan bermanfaat. Padahal itu hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Oke, kita kasih hadiah misalnya saat pembelajaran siswa yang aktif atau kreatif, kita kasih pensil atau pulpen. Mungkin pada saat itu dia akan aktif, dia akan rajin. Tapi nanti suatu saat kalau nggak dikasih hadiah, nggak ada motivasi lagi.
Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini, jadi misalnya kamu teh datangnya kesiangan aja. Kamu tahu nggak? Ibu mah pagi-pagi bangun, anak ibu kalah keurus misalnya, ngebelain kamu. Ibu udah pagi-pagi datang ke sekolah. Nah, itu membuat rasa bersalah. Tapi itu tuh nggak boleh sebenarnya, karena itu hanya akan menguatkan karakter anak. Anak mau melakukan hal positif, tapi karena sesuatu yang negatif. Iya. Oh berarti kita teh datang ke sekolahnya ya memang karena kasihan aja ke guru itu, karena si guru tersebut udah datang pagi-pagi ngebelain kita, jadi kita datang pagi-pagi. Tidak ada kesadaran dalam dirinya. Beda dengan saya udah biasa datang pagi, saya udah biasa bangun pagi, saya kalau kesiangan gak enak. Nah itu berarti nilai intrinsik yang sudah tumbuh pada diri anak. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan kadang di kelas kesannya juga kayak maksa ya. Tau ngomong kasar, jangan ngomong kasar. Iya dia ngerti waktu itu. Atau ulah bicara sembarangan, tapi caranya dengan kesannya seperti memaksa. Nanti beda dengan restitusi. Jadi itu juga ilusi atau miskonsepsi teori kontrol yang kurang benar, karena kita sifatnya sebagai guru itu terhadap siswa jangan memaksa, tapi tadi lebih ke memotivasi atau memunculkan bagaimana caranya supaya motivasi intrinsik pada anak itu bisa tumbuh sehingga mereka bisa melakukan hal-hal disiplin positif sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Memang rada agak susah memang ya, tapi insya Allah kalau kita terus, insya Allah anak bisa melakukan perubahan perilaku yang sesuai dengan motivasi dirinya sendiri. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tidak, tapi kita berusaha. Yang baik adalah berusaha memahami bahwa pandangan setiap orang itu tentang dia berbeda, atau pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku itu pastinya memiliki tujuan. Karena seseorang pasti, anak misalnya telat datang ke sekolah, kita nggak bisa langsung memarahi. Besok ulah datang terlambat, tapi kita harus tanya, karena pasti anak terlambat itu ada alasannya. Kamu kenapa apa? Kenapa nggak sekolah? Itu pasti ada alasannya. Ya, jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang baik adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau si anak tidak melakukan apa yang sudah menjadi aturan atau keyakinan kelas, nah maka diajaklah kolaborasi. Kamu maunya seperti apa? Supaya kamu tidak kesiangan, kamu strateginya bagaimana? Itu berarti ada kolaborasi antara guru dengan siswa untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, pada teori kontrol itu model berpikir menang kalah itu sudah tidak digunakan, tapi yang adalah model berpikir menang-menang. Nah, keyakinan kelas. Saya
Saya yakin Bapak Ibu sudah bikin keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Sudah ya. Keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kenapa? Ibu kenapa? Kalau keyakinan itu dibuat oleh masing-masing siswanya, diyakini bahwa apa yang dituliskan ya saya harus laksanakan, yakin. Kalau peraturan itu kan bisa dibuat oleh mungkin guru, oleh orang lain, itu mungkin ya. Jadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Karena betul tadi, kalau keyakinan itu dia tumbuh dari dirinya sendiri berdasarkan keyakinan yang dia yakini. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hanya serangkaian serangkaian aturan yang tertulis, yang satu arah biasanya sifatnya, hanya dibikin oleh sekolah dan harus dipatuhi oleh siswa. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, siswa silahkan membuat keyakinan yang kalian inginkan, kemudian dimusyawarahkan, disepakati. Nah, itu keyakinan kelas. Maka siswa pun akan lebih semangat menjalankan keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Sekolah pun sama, keyakinan sekolah sama peraturan sekolah. Kemudian, nah ini pembentukan keyakinan kelas seperti biasa. Biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, jadi tidak sepihak oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu siswanya dibagi pakai sticky note atau disuruh nulis di depan, nanti kita jabarkan satu-satu. Kita ambil mana yang diyakini dan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya, atau 5 kebutuhan dasar manusia pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contohnya gini, kalau di kelas ada siswa misalnya bawa bekal makan, yang satu bawa bekal, yang satu tidak. Yang satu tuh kerjanya minta makan ke temannya yang bekal, yang nggak bekal tuh. Pertama mungkin ngasih mintanya baik-baik, tapi lama-lama kelamaan keseringan sampai maksa minta bekalnya. Adalah laporan misalnya, "Mah, bekal saya dipinta terus sama si A." Lama-kelamaan sampai saya nggak kebagi makanannya saya, terus-terusan dimakan sama teman saya sampai nggak makan. Nah, itu berarti merupakan salah satu kasus yang kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Apakah dia memang di rumahnya nggak makan, nggak sarapan, nggak punya uang, atau apa? Nah, tugas kita adalah tadi, ketika ada sesuatu hal atau sesuatu kasus yang membutuhkan tadi penanganan, kita harus telaah dulu. Kira-kira kebutuhan dasar siswa yang mana yang mereka butuhkan sehingga mereka melakukan hal seperti tadi. Kemudian yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kalau di kelas itu, ketika kita masuk ke kelas dalam keadaan sebel, cemberut, bad mood, ya. Ketika masuk ke kelas, kira-kira nyaman nggak Bapak Ibu? Tidak. Beda dengan ketika kita, karena kasih sayang kan kita semua juga butuh, ya. Misalnya kita memang di rumah
sudah full kasih sayang, energi positifnya juga keluar. Jadi ketika kita masuk ke kelas dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, anak-anak juga akan merasa bahwa mereka itu disayangi oleh gurunya. Ya, jadi kita biasanya menebar kasih sayang, mereka pun akan timbal balik. Jadi kalau kita ngajar dengan hati, dengan rasa, itu beda dengan hanya yang sekedar. Karena saya suka prinsipnya gini, kalau guru hebat itu banyak, guru pintar banyak, guru yang luar biasa itu banyak, tapi yang guru ngajar dengan hati sampai anak bisa menyerap apa yang kita sampaikan, itu luar biasa. Ya, jadi ketika kalau materi kan gampang lupa, tapi hal-hal positif yang kita terapkan ke anak dan anak melaksanakan apa yang kita sampaikan, kalaupun kecil tapi itu bermanfaat, itu hebat menurut saya. Ya, jadi rasa diterima, rasa peduli, rasa kerjasama itu penting ketika kita akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian penguasaan. Nah, anaknya di kelas berprestasi, memimpin, diakui, didengar. Jadi biasanya kan kita kenal ke anak itu kalau nggak yang paling pintar, paling ya. Nah, ini juga. Jadi mereka akan merasa diakui ketika mereka kebutuhan dasarnya memang diakui oleh kita. Jadi kita memberikan penghargaan kepada dia. Kemudian kebebasan. Misalnya kalau anak SD mah maunya main misalnya di bawah, karena mungkin dia bebas, pengennya masih pengen kebebasan. Nah, tugas kita adalah sebagai guru, kalau di SMP apa ya? Misalnya kita anaknya yang disuruh praktek bawa handphone misalnya digunakan untuk kebutuhan belajar, tapi masih ada 1-2 yang digunakan untuk main game. Nah, itu kebutuhan dasar siswa yang mengarah ke kebebasan, karena dia masih ingin bebas, gak mau terikat oleh pelajaran yang harus scrollnya tentang Google, searching dan lain-lain. Dia lebih ke kebebasan atau juga bisa ke kesenangan karena masih suka bermain, humor, tertawa dan lain-lain. Nah, kalau kesenangan ini kita bisa antisipasi di kelas dengan menggunakan ice drinking pada saat proses pembelajaran. Jadi kalau kita udah melihat siswa kayak ngantuk, bete dan lain-lain, itu bisa dengan menggunakan ice drinking. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu biasanya sifatnya meyakinkan, tidak nyaman, murid takut, merasa dipaksa, kemudian juga murid menyembunyikan kesalahan karena dia dihukum, dia dibohong. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Biasanya kan kalau kita dihukum, dimarahin, itu kan otomatis muridnya saya kayak gak punya harga diri gitu. Apalagi kalau dimarahinnya di depan teman-teman yang lain gitu. Kemudian penghargaan tadi ternyata tidak efektif. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Kenapa? Karena nu tak kenging hadiah, jeung nu kenging hadiah biasanya iri. Nu undang hadiah teh budak eta deui, nu pinter deui. Ari aku kapan dapat hadiahnya? Gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Dan nu meunang lagi nu eta deui. Dah lah, moal ngapalkeun, moal ngajawab, moal bikin kerajinan tangan dan lain-lain, tugas dan lain-lain. Mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kenapa tidak ada ranking itu sebenarnya? Tapi saya selalu tekankan ke anak, kalau ranking itu hanya good. Yang penting adalah proses. Ketika prosesnya benar, insya Allah nggak ranking pun, tapi kamu paham apa yang sudah diajarkan guru, itu juara. Itu sebenarnya, ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya tadi, karena yang dapatnya yang juara terus, yang pintar terus, maka yang tidak dapat juaranya akan merasa haknya tidak dihargai, dirampas. Kemudian identitas sukses. Jadi ketika kita akan mendisiplinkan siswa, itu baiknya dengan melakukan restitusi dan konsekuensi.
konsekuensi ini Bapak Ibu dimasukkan ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi setelah membuat keyakinan kelas, lalu membuat konsekuensi. Misalnya datang ke kelas tepat waktu. Anak-anak nih, kalau ada yang datang ke kelasnya nggak tepat waktu, kira-kira konsekuensinya apa? Tapi Bapak Ibu, konsekuensi itu harus bernilai positif. Artinya mereka bisa melakukan pembelajaran di luar proses pembelajaran. Misalnya, kalau misalnya datang telat, kamu harus nalar kalian 8 misalnya, atau kalian 10. Nah, berarti itu sisi konsekuensi atau hukuman yang bernilai positif. Konsekuensi itu hukuman tapi dia positif arahnya. Misalnya disuruh baca ayat kursi, disuruh apapun yang bersifat pembelajaran, itu konsekuensi. Jadi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan tapi tetap. Kemudian ada stimulus, ada respon, murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan karena ada konsekuensi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia otomatis akan langsung melaksanakan apa yang sudah ditetapkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian restitusi. Kalau restitusi itu siswa menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi nanti di restitusi ada tahapannya. Nah, restitusi itu sendiri apa? Jadi restitusi, tadi Bapak Ibu masih asing dengan kata segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian menguatkan dan fokus mencari solusi kalau di restitusi itu. Nah, sedikit dulu biar biar semangat lagi. SDG-nya enggak, Bapak Ibu berdiri di mejanya masing-masing saja. Kalau saya bilang menara, tangannya ke atas. Menara, menari, Marina, menara, menari. Yang fokus lagi ya, Bapak Ibu. Menara ke atas, Marina, saya, menari. Oke, 1, 2, 3. Menara, Marina, menari. Marina, menari. Menara, Marina, menari. Marina, menara. Menari, Marina, menara. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, nanti boleh, masih banyak. boleh. Lanjut. Nah, ini ini ke bawah berubah. Tadi sudah benar, tapi kalau dibikin PPT suka berubah ke bawah. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Saya akan bagikan sticky note, ya. Kita saling berbagi. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang sering kali atau pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Jujur aja nggak apa-apa, ya. Nanti kita bahas barengan.
kontrol yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas. Nanti kalau sudah ditempel di papan tulis. Oke. Boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh lebih dari satu. Satu nggak Pak? Boleh, boleh. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih mana yang pernah Bapak Ibu lakukan, posisi kontrol Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di kelas. Boleh contohnya, boleh lebih dari satu boleh. Contohnya boleh kalau bisa pakai contoh. Contohnya apa? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, ini silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu pada sticky note dan tempelkan di depan. Jadi posisi kontrol yang manakah yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Kalau sudah, boleh minta tolong. Pak, kasih nama. Kasih nama ya Bapak Ibu. Dikasih nama. Maka yang sudah boleh ditempelkan. Silakan. Mau diganti Bu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh bebas Bu, di mana aja. Gak apa-apa, gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa Bu. Jadi ke bawah aku. Gak apa-apa. Kasih nama. Kasih nama, kasih nama. Udah gak apa-apa, gampang ya. Nanti kalau mau dibaca saya balik. Ya, baik. Kita lihat sampel aja ya. Ini teman mengajak ngobrol siswa, ya. Terus pembuat rasa bersalah, ya pakai ilustrasi dan manajer. Terus sudah ada manajer, sudah pembuat rasa bersalah dan teman. Ini juga pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Semuanya rata-rata teman dan pemantau. Memantau
berpotensi para peserta didik. Oke, ini teman, manajer, penghukum kalau sudah berkali-kali melakukan kesalahan dan tidak ada perubahan. Oke. Ini menarik nih, nanti kita bahas. Pemantau, manajer, teman. Manajer kadang harus mengikuti yang kita ucapkan ya. Kemudian pemantau, teman, penghukum. Bagian apa ini? Pak Pajar, apa ini Pak Pajar? Penghukum apa? Oh, lagi ujian misalkan nyontek, jadi dihukum. Oke. Terus teman, manajer, menghukum sekali-kali. Kemudian manajer menghukum menghukum siswa di kelas. Oh, kalau kesalahan sudah lebih dari 3 kali. Teman penghukum. Oke. Pemantau melihat latar belakang siswa. Mengapa begitu? Oke, baik Ibu. Jadi hampir semua posisi kontrolnya itu sudah pernah dilakukan. Ini adalah contoh 5 posisi kontrol guru. Kita lihat tayangan videonya, tapi ini sekalian langsung 5 ya. Tapi nanti di bawahnya ada tulisannya yang mana Pak? Ini yang penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Si pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Suka gini gak Bapak Ibu? Ini kamu sudah sangat terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, posisi teman. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu.
demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kalau pemantau itu tidak sampai ke penyelesaian masalah, hanya memantau. Nah, terakhir ini restitusi. Posisi manajer ya, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah ada contoh video 5 posisi kontrol guru, ya. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, dan apa tadi satunya? Pemantau. Ya. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru itu, mana yang paling baik? Yang manajer. Ya. Jadi kita sebagai guru harusnya kita ya posisi kontrol kita itu yang paling utama adalah manajer. Ya, jadi selain kita mengidentifikasi masalah, menanyakan keyakinan, pada akhirnya kita harus mencari solusi apa permasalahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Itu. Jadi ada penyelesaiannya. Kalau pemantau tadi bagus, tapi tidak ada penyelesaian masalah. Di akhir tidak ada anaknya harus bagaimana. Kalau manajer sudah terangkum semuanya. Jadi tadi setelah kita melihat video, kita bisa melihat ya dari tadi tayang video tadi kira-kira nilai kebajikan apa yang disepakati bersama. Kemudian nah ini adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Ini adalah contoh nilai kebajikan ilustrasi atau organisasi. Yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu ada beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan IBO Primary Years Program atau PYP, itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup atau life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi kita harus tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita itu apa? Ya tadi dengan melalui curah pendapat di dalam komunitas belajar atau warga sekolah kita. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi yang namanya nilai-nilai kebajikan atau tadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa itu bukan kalau bisa, memang harus kalimatnya positif. Jadi tidak menggunakan kata jangan atau dilarang. Tidak menggunakan kata tidak, dilarang atau jangan, tapi buatlah dengan menggunakan kalimat positif. Ya. Jadi misalnya ini tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, enggak gitu kalimatnya. Jadi jangan menggunakan kata tidak, tapi apa berarti? Tidak datang sebaiknya. Atau enggak kita ambil nilai kebajikannya, yaitu dengan kalimat kalau tidak datang terlambat ke sekolah, berarti ya harus apa? Disiplin, tepat waktu atau disiplin. Konsekuensinya jika tidak disiplin atau tepat waktu, maka apa? Konsekuensinya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu sudah ada konsekuensinya di awal, sudah dibuatkan, sehingga kita tidak bingung ini anak harus diapain nih kalau dia tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, makanya konsekuensi itu dibuat bersamaan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian bisa juga dengan membuat poster atau dimuat di media sosial mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Biasanya kita kalau ini ditempel ya, jadi biarkan anak berkreasi, keyakinan kelasnya silahkan dibuat sekreatif mungkin, ditempel di kelas masing-masing biar anak membacanya juga seru gitu, resep, ingat terus kalau ditempel gitu, biar anak selalu ingat. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi seperti apa segitiga restitusi itu? Itu ada tahapannya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama segitiga restitusi ya Pak, restitusi. Ya. Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, seperti apa contoh kalimatnya. Nah, ini menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita kalau ke anak jangan langsung kamu mah gini-gini, tapi kita tanya dulu. Berbuat salah itu wajar. Ibu juga dulu pernah kayak gini. Nah, itu tuh menstabilkan identitas. Makanya kalau kita mengutarakan kalimat seperti itu, atau tidak ada manusia yang sempurna, nak. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita hanya ingin mencari proses
juga menstabilkan identitas. Jadi ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Soalnya misalnya kemarin ada bapak ibu guru di jam pertama yang komplain ke ibu, katanya kamu terlambat datang ke kelas. Nah sekarang kita diskusi, ibu pengen tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga kamu kemarin datang terlambat. Itu adalah kemudian validasi tindakan yang salah. Nah tadi ya, kalau sudah itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ibu tahu kamu teh terlambat teh aya alasanna. Alasannya naon sih? Alasannya apa sih? Itu artinya kita memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu juga sebagian pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian, nah ini menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas? Kamu masih ingat tidak? Kira-kira keyakinan yang mana yang kamu langgar? Itu adalah menanyakan keyakinan. Ini contoh, ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya praktekkan bersama siswa. Kelihatan Bapak Ibu ya? Intinya dari video yang sudah tadi kita lihat, di situ ada tahapan tadi, tahapan ketika menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu sudah ada tahapan ketika kita melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa dalam penerapan proses disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, sebelum refleksi, biar nggak tegang, ice drinking dulu sekali lagi deh, boleh? Ice drinking dulu. Berdiri lagi, berdiri Bapak Ibu. Ice drinking lagi. Ice drinkingnya gini. Tangan satu ngepal, tangan kanan. Kiri ya? Oh kiri berarti. Kiri atau kanan? Ibu mah benar, ibu udah selalu kanan. Ibu betul yang kanan. Ya, kiri. Nah, gitu. Tangan yang satu ngepal, yang satu gini, tunjuk. Nah. Nanti kalau saya bilang Eli, ya tunjuk temennya, tunjuk rekan sebelahnya diambil, ya ditangkap. Soalnya ada aja. Tapi pas
Jadi kalau yang belum nangkep pas saya bilang Eli berarti belum fokus. Nah, ya. Eli, ya pas saya bilang Eli. Tangan cuma ditangkap sama Bu Ani, nangkep tangan orang aja. Seolah-olah ada tangan, ya, seolah-olah ada telunjuk di sebelahnya. Ya, jadi kalau saya bilang apa Bapak Ibu? Eli. Kalau saya bilang Eli, Bapak Ibu tangkap telunjuk temennya yang sebelah. Telunjuknya doang ini. Ya. Tangkap telunjuk yang di sebelah. Nggak usah menghindar. Nanti kalau yang menghindar beda lagi sedikitnya. Ini hanya untuk melatih. Ya apa saya bilang Eli, nangkap nggak atau diem aja? Kalau tangannya kepegang berarti itu fokus. Ya. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di suatu desa ada sebuah keluarga. Di keluarga itu ada 4 bersaudara. 4 orang bersaudara tersebut bernama Ella, Eli, Elo, lepas lagi, Elo dan Ila. Pada suatu hari, salah satu anggota keluarga itu pergi untuk berbelanja ke pasar. Eli membeli sayur-sayur dan buah-buahan. Oke, Bapak Ibu sudah semuanya mengingat dan sudah selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan manfaat dari kegiatan ini. Banyak sekali. Walaupun sudah lama menjadi guru, ini merupakan kegiatan yang baru mungkin ya. Yang pertama, kita jadi tahu tentang yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya agar si murid itu lebih berkarakter, terutama tentang budaya disiplin yang di sekolah yang mungkin akan berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya. Selain itu juga saya menambah saya selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, mungkin saya merasa bahwa saya merasa bersalah gitu ya sebagai seorang guru karena mungkin ketidaktahuan saya dalam misalkan dalam kontrol guru itu menghukum gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini, diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Lia, saya merasa bahwa saya perlu memperbaiki diri dan perlu memperbaiki kesepakatan kelas dan juga kesepakatan belajar, karena di dalamnya itu konsekuensinya itu banyaknya hukuman, artinya tidak nilai intrinsik yang ditampilkan. Jadi mungkin ini pembelajaran buat saya sendiri untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang lainnya, dan juga mungkin saya juga harus mengontrol diri dalam artian kata-kata yang saya lontarkan mungkin itu tidak sesuai dengan restitusi ya, tadi segitiga restitusi. Jadi banyak hal yang perlu saya perbaiki karena walaupun mungkin saya sudah lama menjadi seorang guru, tapi banyak hal yang memang harus diperbaiki dengan adanya paradigma baru dalam proses pembelajaran ini. Intinya apa yang sudah saya lakukan sebelumnya mungkin itu tidak baik gitu ya, tidak cocok lagi untuk yang paradigma baru ini, tapi insya Allah akan terus ditingkatkan, akan terus diperbaiki supaya pembelajaran dan kegiatan budaya positif yang ingin dicapai ini bisa terlaksana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kejadian di suatu SMP, ada seorang anak yang selalu datang telat. Oleh pembina OSIS, dia selalu dihukum, dimarahin, pokoknya diberikan hukuman tanpa ditanya dulu apa alasan anak tersebut terlambat datang. Ketika ada seorang guru yang selalu memperhatikan, guru itu tergugah dan dia merasa harus memberikan pembelaan terhadap siswa tersebut, karena tidak semata-mata seorang anak tiap hari terlambat kalau tidak ada alasan yang kuat. Ternyata setelah ditanya, anak tersebut tiap pagi harus memandikan ibunya, harus menyuapinya. Pokoknya anak tersebut harus mengurus dulu ibunya yang sedang sakit. Dia tinggal di rumahnya berdua. Setelah dia mengurus ibunya, baru dia bisa berangkat sekolah. Saya setuju dengan tadi materi yang Ibu Ria berikan. Sebaiknya kita sebagai guru jangan langsung menjustis atau memberikan hukuman kepada seorang siswa jika seorang siswa melakukan kesalahan. Kita tanya dulu latar belakang seorang anak tersebut melakukan hal yang mungkin tidak kita harapkan, karena kita harus yakin bahwa setiap anak itu melakukan sesuatu kadang tidak mereka kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Ria yang telah memberi pencerahan kepada kita ya tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang guru. Ada hal-hal yang mungkin tadi yang tidak pantas tetapi harus dilakukan, yang kita lakukan tapi sebetulnya tidak pantas gitu ya. Mungkin ada beberapa catatan. Yang pertama, tadi kita tidak boleh menjudge anak ketika anak melakukan kesalahan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu tadi ya. Yang berikutnya mungkin yang akan kita lakukan dan berusaha, soalnya kita akan berusaha untuk tadi memulai melakukan restitusi, segitiga restitusi gitu ya, yang memang di awalnya pastinya akan sulit karena itu akan ya secara tidak langsung melawan ego kita gitu ya sebagai seorang guru gitu aja. Dengan bersama-sama melakukan itu, insya Allah sedikit demi sedikit pemahaman atau motivasi intrinsik itu akan muncul pada diri siswa untuk belajar. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Benar-benar luar biasa. Diskusinya sebentar tapi alhamdulillah banyak manfaat yang insya Allah kita dapatkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas beserta konsekuensi apabila ada teman kalian yang nanti melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti teknisnya ibu akan bagikan stick note ke kalian, jadi satu orang satu, silahkan kalian menuliskan keyakinan kalian atau keinginan kalian, atau juga boleh mimpi kalian kelas ini mau seperti apa. Silahkan kalian tuliskan di kertas yang sudah dibagikan. Nanti kalau sudah selesai silahkan ditempel di depan, ya.
ditempel di depan. Nanti kita bahas bareng-bareng keyakinan mana yang nanti kita setuju bersama. Oke, dua kita angkatnya ya. Satu-satu dibagi ke belakang. Ya, silakan ditempel di depan. Yang lain, kalau sudah selesai silakan langsung ditempel di depan. Nah, langsung ditempel di depan dulu saja, biar nggak terbang. Sudah ya? Kita baca ya satu-satu. Yang tidak piket, konsekuensinya membaca ayat kursi ke setiap kelas. Ini masih berupa keyakinan yang kalian tuliskan menurut pendapat kalian sendiri. Tapi nanti kalau sudah bentuknya kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu sebisa mungkin atau bahkan tidak boleh menggunakan kalimat atau kata negatif. Ya, tidak boleh memakai kata negatif. Apa sih kata negatif itu? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu tuh jangan pakai kalimat jangan, dilarang, tidak. Itu adalah kalimat negatif. Jadi nggak apa-apa. Tadi kalian ada yang tulis kalimat negatif, kita rubah nanti ke kalimat positif. Ya. Jadi kalau di sini masih ada kalimat mana coba? Ada yang tidak? Ya. Nih, tidak piket kelas didenda sebesar 3.000. Nah, itu kan ada kata tidak ya. Tapi kalau sudah bentuknya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu kalimatnya tidak boleh menggunakan kata tidak, dilarang, jangan, itu jangan pakai kata-kata seperti itu. Jadi yang ini kita rubah, tidak piket di kelas, tidak piket di kelas berarti keyakinan kelas apa yang bilang atau boleh kita cita-cita disiplin. Ya, kalau tidak piket berarti tidak disiplin kan, tidak mematuhi peraturan, karena harus semua siswa melaksanakan piket sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Jadi ini kita rubah kalimatnya, tidak piket di kelas, maka kalimatnya di depan melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Boleh kami tes seperti itu. Minta tolong satu orang dituliskan ya, atau tadi ada ambil spidolnya di depan tadi ada. Satu melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, jadi kalau tadi masih ada yang nulis kalimat kita ubah. Sekalian konsekuensinya. Nah, itu konsekuensinya apa? Denda sebesar 3.000. Sebenarnya kalau itu sudah jadi kesepakatan kita bersama, boleh. Hanya saja kalau bisa konsekuensi itu bersifat proses pembelajaran di luar jam KBM. Misalnya kalian belajar kalian karena cara hafal kalian, maka konsekuensinya nanti kalau nggak piket misalnya nalar perkalian 8, itu dengan bentuk konsekuensi yang bersifat pembelajaran. Jadi kalau bisa konsekuensinya seperti itu, ya. Jadi nanti kita sepakati bersama konsekuensinya mau apa, tapi ibu harapkan yang bersifat pembelajaran. Berarti konsekuensinya adalah membaca ayat kursi setelah pulang sekolah.
keluar kelas tanpa ada keperluan dan izin dari guru. Jadi, terima kasih Adinda. Jadi, apabila ada siswa yang tadi tidak mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, maka konsekuensinya adalah menjelaskan materi di depan kelas yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi dijelaskan di depan. Ya, ini sepertinya sudah cukup kesepakatan kelasnya. Sudah terangkum dari semua yang kalian tulis di depan. Ya, jadi silahkan kalian yakini bahwa kesepakatan kelas ini merupakan keyakinan dari kalian sendiri dan merupakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, jadi mohon untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keyakinan yang sudah kalian yakini dan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini menjadikan kelas kita lebih baik, menjadikan kelas kita lebih nyaman dalam proses pembelajaran dan pastinya menghasilkan hasil pembelajaran yang berdampak kepada kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, baik, terima kasih. Nanti kita buat keyakinan kelas ini dalam bentuk bisa poster atau apapun, nanti kita tempel di depan kelas biar ketika kalian masuk kelas kalian selalu ingat keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ibu tutup untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian dari kelas 9B. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama Bu Ria. Saya dan teman-teman di kelas akan meyakinkan keyakinan dan melaksanakannya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda dari kelas 9B. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama Bu Ria. Saya dan teman-teman di kelas akan meyakini dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.